Di salah satu sudut kota Semarang, tersebutlah Pika sebagai pelopor pendidikan di dunia industri kayu. Inilah pemandangan sehari-hari di Pika. Pelajar, mahasiswa, dan karyawan menjadi satu bersama-sama bekerja dan belajar dari dunia industri kayu. Pika berdiri sejak tahun 1953 dengan nama Bengkel Kebun Kayu. Bengkel ini lebih berfungsi untuk memperbaiki perabot-perabot karya misi yang rusak karena perang. Saat ini bengkel kebun kayu itu telah berubah menjadi Pika atau Pendidikan Industri Kayu. Kebun kayu pada tahun 1953. Nah, perusahaan itu didirikan untuk memenuhi kebutuhan perabot untuk misi gereja, kemudian sekolah-sekolah, dan akhirnya berkembang juga membuat perabot-perabot untuk kedutaan di Jerman dan perabot-perabot untuk ke masyarakat umum. Di kompleks Pika inilah bisa kita saksikan kerjasama antara dunia pendidikan dan dunia industri. Dengan metode Teaching Factory, pelajar dan mahasiswa tidak hanya berteori, tetapi mereka juga terlibat langsung di dunia industri kayu. Sejak tahun 1970, Pika sudah mulai menyelenggarakan pendidikan setingkat sekolah menengah di bidang industri kayu. Sekolah inilah yang menjadi cikal bakal sekolah menengah kejuruan Pika sekarang ini. Setiap tahun SMK Pika hanya menerima 50 siswa. Jumlah yang tidak banyak ini memungkinkan pendampingan yang lebih intensif dan penguasaan alat-alat industri yang juga lebih efektif. Setiap hari para siswa ini belajar di kelas dan bekerja di bengkel sekolah. Dengan komposisi 50% teori dan 50% praktek ini, menjadikan siswa Pika memiliki keseimbangan dalam pengetahuan dan pengalaman di dunia industri kayu. Pendidikan di SMK Pika ini akan berlangsung selama 4 tahun dan kelas 4 akan terjun langsung di divisi produksi Pika sebagai jembatan antara dunia pendidikan dan dunia industri yang nyata. 3 tahun mereka dididik di sekolah, kemudian 1 tahun mereka harus bekerja praktek di industri. Dan di industri itu pada saat itu di industri Pika, sehingga kita bisa memantau para siswa Pika ini perkembangannya baik dari segi teknis kemudian maupun segi non teknis, hubungan kerja dengan para karyawan yang lebih tua yang sudah berpengalaman di Pika ini, dan dari situ kemudian kami menilai setiap bulannya bagaimana mereka berkembang, dan akhirnya kita evaluasi bahwa lulusan yang 4 tahun ini kemudian lebih baik daripada yang 3 tahun dari sisi kesiapan mental kerja mereka. Setelah di Pika kita diajari kemampuan atau skill, sehingga skill itu dapat digunakan nantinya di lingkungan atau di tempat kerja yang dimana hal itu tidak dapat didapatkan di mana-mana. Seorang lulusan SMK Pika akan memiliki kemampuan sebagai operator ahli atau supervisor di bidang industri kayu. Lapangan pekerjaan juga terbuka luas bagi lulusan Pika. Setiap tahun, perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri kayu datang dan membuat presentasi untuk melamar lulusan-lulusan terbaik di Pika ini.
PIKA adalah sebuah sekolah kejuruan jurusan perkayuan yang unggul di Indonesia. Terlebih karena sekolah semacam ini di Indonesia sangat jarang. Kami memilih lulusan dari PIKA, kebetulan kita bergerak dalam industri kayu. Kita pengen untuk barang-barang yang kita hasilkan dipegang oleh ahlinya gitu. Keunggulannya karena fasilitas yang disediakan di sekolah ini juga sangat lengkap dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain sejenis, maka mereka betul-betul siap bekerja. Mereka tidak asing dengan mesin-mesin lama maupun mesin-mesin yang baru yang sudah computerized misalnya. Pendidikan di PIKA ini didukung oleh industri kayu PIKA, sehingga biaya pendidikan yang relatif tinggi tetap terjangkau oleh siapapun yang ingin belajar di PIKA. PIKA juga menyelenggarakan pendidikan tingkat lanjut, yaitu Akademi Teknik PIKA yang memiliki 2 program studi. Berkembang dari nama tingkat 2 kemudian menjadi Lembaga Pendidikan Manajemen Industri Kayu. Lama pendidikannya masih 2 tahun. Dan kemudian dari Lembaga Pendidikan Manajemen Industri Kayu berubah lagi menjadi program D3. Dari program D3 sekarang berubah lagi sejak tahun 2005 kita ubah nama pendidikan tingkat lanjut di PIKA ini menjadi Akademi Teknik PIKA dengan 2 jurusan, yaitu jurusan Teknik Industri Kayu dan jurusan Desain Interior. Program studi Teknik Industri Kayu mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi teknisi tingkat menengah yang mampu merencanakan dan mengendalikan produksi, sekaligus mampu menjadi wirausahawan di bidang industri kayu. Spesialisasi di bidang kayu, saya rasa hanya di PIKA saja yang ada. Mungkin di luaran kurang ada lah, mungkin hanya ada kursus-kursus, tapi tidak ada yang resmi. Saya ingin sesuatu yang beda di sini. Akademi Teknik PIKA juga menyelenggarakan program studi Desain Interior. Program studi ini mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi perancang mebel dan desainer interior yang mampu berkomunikasi secara teknis dan konstruktif dengan pelaksana. Para mahasiswa juga dipersiapkan untuk menjadi wirausahawan dan profesional di bidang industri mebel dan desain interior. Teman-temannya kan sedikit tuh satu kelas. Jadi dosennya membimbingnya cenderung lebih individu gitu, bisa langsung satu-satu kena semua. Kalau kita lihat di universitas lain terlalu banyak dan dosennya jadi cuek. Untuk mendukung aktivitas belajar para mahasiswanya, PIKA menyediakan fasilitas lengkap seperti studio untuk menggambar, ruang audiovisual, ruang komputer, perpustakaan, juga ruang untuk mendesain maket. Saya rasa di PIKA kita akan puas sekolah di sini, kuliah di sini. Orang yang sudah kenal PIKA sudah tahu kalau PIKA itu bagus. Bukan hanya sekedar nukang, kita akan jadi rajanya tukang di sini. Untuk mengantisipasi pesatnya perkembangan dunia industri kayu, PIKA juga menyelenggarakan pusat pelatihan dan pengembangan industri kayu. Pelatihan ini dilaksanakan dengan menyelenggarakan seminar atau lokakarya, juga penataran bagi para instruktur atau guru SMK. PIKA juga menyediakan tempat bagi para pencari kerja untuk magang atau pelatihan sebagai praktekan.
Prestasi dan pelayanan PIKA ini juga menjadikan PIKA dipilih oleh Indonesian German Institute atau IGI sebagai center dalam bidang industri kayu. Center Indonesian German Institute, jadi sebagai lembaga pelatihan ya, yang nantinya bisa melatih orang-orang dari seluruh penjuru Indonesia ini untuk bisa ditingkatkan kemampuannya di bidang industri kayu. Dengan terpilihnya PIKA sebagai center industri kayu oleh IGI ini, PIKA mulai mengembangkan sayapnya dengan mendirikan kampus 2 di wilayah Bukit Semarang Baru. Disinilah pelatihan dan produksi saling berinteraksi dan mengembangkan diri dengan menggunakan alat-alat canggih untuk industri kayu. Melalui program IGI Center ini pula, PIKA juga selalu mengembangkan diri dengan mengadakan pelatihan bagi staf PIKA untuk semakin meningkatkan kualitas pelayanan mereka di bidang pendidikan dan industri kayu. Pengalaman PIKA di bidang pendidikan dan pelatihan ini juga semakin diteguhkan ketika PIKA sendiri juga memiliki pengalaman dalam berproduksi di dunia industri kayu. PIKA melayani berbagai macam produk, baik itu produk standar maupun produk sesuai pesanan pelanggan. Produksi PIKA dikenal dengan kualitas menengah ke atas, dengan kualitas kayu yang terbaik dan tahan lama, finishing yang sempurna, serta desain yang menarik. Produk PIKA sangat dicintai para pelanggannya, baik perorangan maupun lembaga. Sejak saya pengantin baru, semua perabot rumah tangga dari PIKA. Kami dari SMA Loyola sering meminta bantuan ke PIKA dalam kerangka kita butuh sarana pembelajaran bagi anak-anak. Yang penting saya kok kualitas, terus kalau masalah desain karena mereka menggambarkan sesuai dengan keinginan kita. Kualitasnya, modelnya up to date, dan di pasaran lain tidak ada. Bentuk atau kualitas barangnya itu sungguh kuat, halus, dan tampilannya adalah juga menarik. Puas sekali. Sangat puas. Profesionalisme PIKA di bidang pendidikan, pelatihan, dan produksi ini telah membuahkan hasil berupa sertifikasi ISO 9001-2000 yang diterima PIKA sejak tahun 2003. Tradisi kualitas ini akan terus dipertahankan PIKA pada masa-masa yang akan datang. PIKA juga hadir sebagai sebuah PT atau perseroan terbatas yang dirintis oleh PIKA bersama para alumni PIKA yang akan semakin memantapkan posisi PIKA di dunia industri kayu. Dampak langsung dari dunia industri kayu adalah dampak pada lingkungan hidup sebagai penyedia bahan baku berupa kayu. PIKA sadar betul akan hal ini. Sebagai wujud kepedulian PIKA pada lingkungan hidup, PIKA menjamin kayu-kayu yang dipakai dalam produksi PIKA adalah kayu-kayu legal
Ini berarti Pika hanya memakai kayu yang memang disediakan untuk hidup manusia. Pika juga sedang mempersiapkan diri untuk mendapatkan sertifikasi COC atau Custom of Custody untuk mengolah kayu bersertifikat FSC atau Forest Stewardship Council. Sertifikat FSC dirintis oleh WWF, lembaga dunia yang peduli pada lingkungan hidup. Dalam pendidikan pun Pika juga menanamkan cinta lingkungan pada anak didiknya. Pika juga aktif dalam gerakan menanam 1000 pohon. Mahatma Gandhi pernah berujar, alam menyediakan segala sesuatu cukup untuk manusia, tetapi tidak akan pernah cukup bagi yang rakus. Memanfaatkan alam untuk hidup manusia tidak berarti harus merusak alam, tetapi manusia justru harus semakin peduli dan bersahabat dengan alam.